Shalom, perkenalkan nama saya Krisantilo Dialankui, jurusan Administrasi Bisnis kelas 1C Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini saya akan mereview buku karya James Henslin dengan judul A Down to Earth Approach. Buku ini menawarkan gambaran individu yang mendirikan otoritas kedaulatan sebagai alat untuk mengatur hubungan mereka antara diri mereka sendiri dan membatasi kecenderungan yang saling merusak yang akan dilakukan oleh pesaing yang tidak diatur menghasilkan. Herbert Spencer berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari individu yang merancang hubungan kontraktual sebagai cara memfasilitasi transaksi mereka dengan seorang lain. Penjelasan ini tidak berhasil. Ini adalah ilusi bahwa kontrak dibuat murni oleh individu-individu yang berpartner dengannya. Tentu saja masing-masing pihak bisa menjadi salah satu pihak kontrak tertentu. Tapi pihak-pihak ini mengharapkan kontrak khusus ini seperti semua kontrak yang ada pada umumnya, yaitu untuk dibuat dalam kerangka moral yang telah ditetapkan sebelumnya. Lagi pula jika kontrak hanya masalah kesepakatan individu ke individu, lalu apa gunanya membuat mereka? Jika individu tidak percaya satu sama lain untuk melakukan apa yang mereka katakan, maka di sana tidak ada gunanya mencoba meningkatkan posisi seseorang terhadap yang lain dengan mendapatkan dia untuk membuat perjanjian formal dan eksplisit yang mewajibkan tindakan yang diperlukan. Jika salah kata tidak bisa dipercaya, lalu mengapa hanya tanda tangan pada kesepakatan menjadi apapun lebih terpercaya? Nilai kontrak terletak pada pembuatan dengan latar belakang pengaturan kelembagaan. Tidak hanya sekedar mengikat pihak yang sebenarnya, tetapi juga melibatkan kewajiban pada orang lain yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian kontrak. Kekuatan hukum dan ketertiban akan mendukung klaim seseorang yang telah membuat kontrak secara sah. Itu definisinya dalam hal pemahaman di masyarakat luas, sehingga misalnya di masyarakat kita satu tidak bisa membuat kontrak untuk menjual diri menjadi seorang budak. Kerangka pemahaman moral dan pengaturan sosial penegakan hukum diandaikan dalam pembuatan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak tidak menetapkan kerangka ini, tapi perlu jika tindakan mereka membuat kontrak berarti masuk akal. Akibatnya, gagasan yang masyarakat dirikan dalam semacam pengaturan kontrak antara individu-individu dipanggil oleh Jean Jacob Rousseau serta Hobbes dan Spencer bukan starter. Oleh karena itu, argumen Durkheim tentang non-kontraktual unsur-unsur dalam kontrak menegaskan gagasan bahwa tindakan individu dapat mendahului keberadaan masyarakat karena kapasitas untuk melakukan tindakan, dan bukan hanya mereka yang terikat kontrak. Pembuatan secara luas mengabaikan keberadaan kerangka sosial, yaitu aturan bersama dan bentuk organisasi sosial, di mana ide tentang individu yang digambarkan di atas sebagai politik. Pada dasarnya salah satu kekasan dan otonomi dari seseorang yang sepenuhnya independen dari orang lain. Individu harus menggunakan idealnya, dibiarkan bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Ide ini bukanlah konsepsi tentang sifat manusia, meskipun ia menawarkan dirinya sebagai seperti itu. Sebaliknya, itu hanya dapat dipikirkan dalam jenis masyarakat tertentu, yaitu kompleks masyarakat modern yang sekarang ditinggali individu. Dalam pengertian ini tidak dapat ada dengan cara yang paling sederhana. Bentuk masyarakat yang paling dasar yang Durkheim sebut sebagai mekanis dalam masyarakat yang paling sederhana, hanya ada sedikit spesialis. Individu manusia terlihat dalam kegiatan serupa pada diri dasar yang cukup. Kemandirian berarti bahwa ada sedikit kesaling tergantungan di dalam masyarakat. Bagian manapun dari masyarakat, individu atau kelompok keluarga tidak signifikan atau penting untuk keberlangsungan keberadaan grup. Solidaritas kelompok seperti itu berasal dari rupa, bukan saling ketergantungan. Para anggota merasakan ikatan persatuan karena mereka memiliki pola hidup dan pandangan yang mirip. Dalam kondisi dasar seperti itu, hidup itu homogen dan ruang untuk perkembangan pola pikir yang berbeda atau pandangan sangat terbatas. Individu mempelajari keyakinan mereka dari orang lain dan memiliki sedikit atau tidak ada alasan untuk menantang atau menyimpang dari mereka. Karena ragamnya sendiri, pengalaman sangat terbatas. Itu hanya berfungsi untuk mengkonfirmasi keyakinan bersama yang sama di mata setiap individu. Analogi yang mendasari gagasan solidaritas mekanis ini berasal dari konsepsi dalam fisika tentang struktur mekanik gas yang terdiri dari identik unit atom, individu, dan independen. Tentu saja sejalan dengan argumen Durkheim tentang kejahatan. Maka jika masyarakat mekanik memastikan keberadaan standar tersebut dan keseragaman keyakinan, maka
akan ada sentimen yang kuat dan dibagikan secara luas. Oleh karena itu, reaksi hukuman yang intens terhadap kejahatan yaitu terhadap siapa saja yang mungkin menjadi berbeda. Di bawah tekanan pertumbuhan populasi, masyarakat seperti itu akan mulai mengubah sifatnya. Karena itu tidak bisa begitu saja terus berkembang sambil tetap sama. Inilah Durkheim mengemakkan gagasan Hegel tentang kuantitas menjadi kualitas. Kebutuhan masyarakat untuk mengatasi, meningkatkan angka menimbulkan perkembangan spesialisasi yaitu pembagian tenaga kerja. Pengaruh pembagian tenaga kerja di sini analoginya berubah menjadi yang dipinjam dari teori evolusi. Kapasitas suatu wilayah untuk mendukung kehidupan lebih besar jika penghuninya terdiversifikasi. Jika mereka semua memiliki kebutuhan yang sama, mereka semua akan bersaing untuk sumber daya langka yang sama yang relevan dengan kebutuhan itu. Tetapi, jika mereka berbeda spesies dengan kebutuhan yang berbeda, maka mereka tidak akan langsung seperti itu. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Tekanan penduduk menyebabkan peningkatan keragaman dalam populasi melalui spesialisasi di bagian-bagian orang dalam masyarakat. Dengan spesialisasi, basis solidaritas sosial bergeser dari mekanis menjadi organik, yaitu dari kemiripan hingga saling ketergantungan. Kapasitas individu untuk mengkhususkan diri dalam melakukan keadilan satu hal tergantung pada orang lain, melakukan hal-hal pelengkap yang diminta pertama untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, seorang yang mempraktikkan kedokteran membutuhkan orang lain menghasilkan makanan. Seorang yang memproduksi makanan bergantung pada orang lain yang membuat pakaian. Spesialis tidak hanya dalam aktivitas ekonomi, tapi di semua bidang kehidupan. Karena Durkheim telah masuk keberatan sosial dan bukan hanya pembagian kerja ekonomi, akibatnya anggota masyarakat seperti itu disatukan oleh kebutuhan mereka akan satu sama lain. Karenanya dengan spesialisasi menguapkan dasar kemiripan yang tentu saja diturunkan dari kesamaan pengalaman. Dengan demikian, gagasan individu sebagai individu, yaitu sebagai yang berbeda dan berbeda, bisa bertahan dan tampak meyakinkan. Hanya dalam konteks seperti itu yang nyata individualis untuk dihargai dan toleransi apapun terhadap otonomi pandangan dan sentimen. Dalam kondisi seperti itu, tidak mungkin ada keseragaman sentimen di seluruh populasi. Akan ada lebih sedikit sentimen yang tersebar luas dan dipegang kuat, sehingga untuk siapapun yang tersinggung hanya dengan perbedaan dari pola yang berlaku, tidak akan lagi terdiri kejahatan. Durkheim berpendapat bahwa peran hukum dalam masyarakat organik tidak terlalu menekankan perbedaan untuk mendampaikan hasil perbedaan itu. Hukum harus menyelesaikan kerusakan pada masyarakat yang timbul dari perselisihan dan ketidaksepakatan yang timbul dari kebutuhan, kepentingan yang berbeda, dan pandangan dari berbagai jenis orang. Kemudian, individu merupakan ciptaan solidaritas organik dalam arti makhluk bersama individualis hanya bisa dibayangkan dan mungkin dalam jenis masyarakat tertentu. Itu karakteristik individu berasal dari jenis masyarakat di mana dia berada dan terlibat. Jadi, masyarakat menciptakan individu dan bukan sebaliknya. Mendiagnosis patologi sosial. Fakta bahwa gagasan individu otonom memiliki begitu kuat pegangan pada masyarakat modern yang berusaha menjadi lebih ekstrim, mengancam kesejahteraan menjadi masyarakat itu sendiri, dan dengan demikian individu yang tinggal di dalamnya dengan mekanisme solidaritas masyarakat menguasai individualitas dengan kondisi organik. Seperti Durkheim yang mengancam demikian. Banyak dari peneliti yang dimotivasi oleh perhatian pada keseimbangan yang tepat antara individu dengan masyarakat. Sebagian memberontak melawan semua pengekangan oleh kolektif, tapi sebagian lainnya melekat pada dan merindukan pengekangan seperti ini. Hal ini bertujuan untuk menentukan persyaratan dengan merumuskan konsepsi proporsi yang benar dari otonomi individu dan individu ketergantungan pada kolektif. Berapa proporsi yang dibutuhkan untuk sosial umum dan kesejahteraan individu? Hal ini menjadi penting dalam mengambil tindakan yang tampaknya paling individual, yang tampaknya oleh
karena itu paling tidak mungkin untuk menunjukkan keteraturan jenis sosial apapun dan kemudian berlanjut ke menunjukkan bahwa hal-hal seperti yang berbeda menurut ikatan sosial atau tidaknya mereka memiliki kekuatan atau kelemahannya sendiri. Sekian review buku dari saya, terima kasih.